بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها وبغض البلاد إلى الله أسواقها رواه مسلم. وفي رواية البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدو والرواح إلى المسجد من الجهاد في سبيل الله. وفي رواية الطبراني في الأوساط عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألف المسجد ألفه الله. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسجد بيت كل تقي وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. رواه الطبراني في الكبير والأوساط والبزار وقال إسناده حسن. Fadilah masjid dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi Agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tempat di muka bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya, rumah-rumahnya. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah pasar-pasar. Diulangi, Nabi Agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tempat di atas muka bumi ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Dan tempat di muka bumi ini yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar-pasarnya. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala dia berkata bahwa masjid adalah rumah-rumah Allah di muka bumi yang menyinari penduduk-penduduk langit sebagaimana bintang-bintang di langit menyinari penduduk-penduduk bumi. Diulangi, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala ia berkata, masjid adalah rumah-rumah Allah di bumi yang menyinari penduduk-penduduk langit sebagaimana bintang-bintang di langit menyinari penduduk-penduduk bumi. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi Agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa di waktu pagi juga di waktu petang yang berjalan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala menuju masjid, niscaya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuknya hidangan di surga setiap kali ia pergi, baik pagi ataupun petang hari. Diulangi, Nabi Agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang pergi di waktu pagi atau di waktu petang menuju masjid, niscaya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuknya hidangan di dalam surga setiap kali ia pergi, baik pagi maupun petang. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dikutip dari dalam kitab Al-Kabir dari Abi Umamah radhiyallahu ta'ala dia berkata bahwa Nabi Agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pergi ke masjid di waktu pagi ataupun di waktu petang termasuk jihad fi sabilillah. Pergi menuju masjid baik waktu pagi maupun petang termasuk jihad fi sabilillah. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala ia berkata, Nabi Agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mencintai masjid maka Allah Subhanahu wa taala pun mencintainya. Diulangi, Nabi Agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mencintai masjid maka Allah Subhanahu wa taala pun mencintainya. Hadis terakhir dari Abi Darda radhiyallahu ta'ala ia berkata, aku telah mendengar langsung dari Nabi Agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah bersabda,
Masjid adalah rumah setiap orang-orang yang bertakwa. Masjid adalah rumah setiap orang-orang yang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin untuk orang yang menjadikan masjid seakan-akan sebagai rumahnya dengan jaminan berupa rahmat yang khusus, dan ia akan bisa melewati titik sirat menuju keridhaan Allah, yakni menuju syurga. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Diulangi, Nabi Agung Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, masjid adalah rumah setiap orang-orang yang bertakwa. Jadi nalurinya orang-orang takwa mesti hatinya akan terpaut ke rumah Allah. Kalau di dalam hati itu ada takwa, maka naluri orang-orang bertakwa akan menggiring jasadnya menuju rumah Allah. Karena ini fitrahnya para muttaqin, fitrahnya orang-orang yang dalam hatinya ada sifat takwa, ada takwa, maka hatinya mesti akan cenderung ke rumah Allah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya cenderung senantiasa terpaut dengan rumah-rumah Allah. Dan Allah Ta'ala menjamin untuk orang yang menjadikan masjid seakan-akan sebagai rumahnya dalam bentuk jaminan berupa rahmat Allah yang khusus, dan dia akan melewati titik sirat menuju keridhaan Allah, yakni menuju syurga. Semoga Allah akan memberikan kita taufik untuk dapat memahaminya